saya Angelia Setiawan, PEM saya 1846056. Hari ini kami akan membahas mengenai pemangku kepentingan ekowisata bahari. Baik, pariwisata merupakan suatu aspek yang paling penting pada suatu daerah yang apabila aspek tersebut bisa dikelola dengan baik dan tepat dapat meningkatkan suatu pendapatan di daerah tersebut. Pengembangan suatu sektor pariwisata perlu dirancang terlebih dahulu dan perlunya campur tangan pemerintah dalam tahap pembangunan suatu daerah wisata tersebut. Pemerintah ikut serta turun tangan dalam merancang infrastruktur yang nantinya akan dibuat, menyediakan berbagai fasilitas, dan juga merancang peraturan-peraturan dan juga ikut mempromosikan wilayah Indonesia atau wilayah yang sedang dibuat tersebut ke negara-negara lainnya. Pemerintah mempunyai hak dan tanggung jawab dalam memperhatikan daerah wisata tersebut dan juga memperhatikan berbagai unsur-unsur kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan unsur dunia pariwisata. Selanjutnya, pemangku kepentingan atau stakeholder merupakan suatu individu yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pencapaian yang diperoleh. Pemangku kepentingan dapat berkaitan dengan sikap dan lain-lainnya. Yang penting, pemangku kepentingan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pemangku kepentingan utama yang biasa disebut dengan primary stakeholder. Pemangku kepentingan kedua yaitu pemangku kepentingan pendukung atau yang biasa disebut secondary stakeholder. Yang ketiga adalah pemangku kepentingan kunci atau biasa disebut dengan key stakeholder. Perkenalkan, nama saya Febrianti, MPL 184608. Jadi hari ini saya akan membahas tentang klarifikasi stakeholder. Jadi yang pertama itu ada stakeholder utama atau primer. Jadi stakeholder utama ini memiliki hubungan yang begitu penting dengan kebijakan, program, dan proyek. Jadi di dalam 3 tersebut sebagai penentu utama ataupun bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan. Nah, pihak yang berperan penting di dalam stakeholder utama ini yaitu ada masyarakat, tokoh masyarakat, dan manajer publik. Nah, yang masyarakat ini memiliki dampak yang positif terhadap kebijakan, program, dan proyek ini. Sedangkan yang tokoh masyarakat sebagai aspirasi di dalam anggota masyarakat tersebut. Nah, yang manajer publik ini sebagai bertanggung jawab ataupun implementasi di dalam stakeholder utama ini. Nah, yang kedua itu ada stakeholder sekunder. Stakeholder sekunder ini tidak memiliki hubungan yang begitu penting dengan kebijakan, proyek, dan program. Tetapi mereka memiliki rasa kepedulian ataupun keprihatinan terhadap masyarakat tersebut. Nah, pihak yang berperan di dalam stakeholder sekunder ini yaitu ada pemerintah, badan usaha, ataupun pengusaha lainnya. Terus yang ketiga ini ada stakeholder kunci. Jadi stakeholder kunci ini berdasarkan level legislatif dan instansi. Jadi mereka mengambil keputusan melalui jalur otoritas hukum. Nah, pihak yang berperan di dalam stakeholder kunci ini yaitu ada DPR ataupun dinas lainnya yang bersangkutan di dalam stakeholder kunci ini. Baik, selanjutnya dengan saya Sony dengan MPM 1846023. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pemangku kepentingan ekowisata. Nah, dalam mengelola sumber daya ekowisata itu terdapat atas 3 macam, yaitu pertama dikelola oleh masyarakat meliputi hak atau hukum adat, kemudian pemimpin informal. Kemudian yang kedua yaitu dikelola oleh pemerintah meliputi sumber daya milik negara dan sistem pendekatan. Kemudian yang ketiga yaitu dikelola bersama atau berkolaborasi meliputi sumber daya milik umum, pemerintah sebagai pengatur dan masyarakat sebagai untuk operasinya. Kemudian
Peran masyarakat dapat dilakukan dengan cara aktif maupun pasif. Peran aktif dapat dilaksanakan secara langsung, baik secara individu maupun secara bersama-sama atau berkelompok dengan inisiatif dalam membantu program pemerintah. Kemudian peran pasifnya seperti munculnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan alam dengan tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak lingkungan alam di sekitar tempat wisata. Baiklah MPM saya 18466022. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya di mana upaya peningkatan peran secara pasif dapat dilakukan dengan pemerintah melalui sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam. Kemudian peran dari pemangku kepentingan atau stakeholder dalam meningkatkan potensi ekowisata bahari di Indonesia secara umum itu ada 5. Yang pertama, peran kepentingan atau stakeholder dalam kategori pemerintah. Di sini perannya itu ialah membuat peraturan mengenai ekowisata bahari, kemudian mengalokasikan pendanaan pembangunan wisata, dan membentuk kelompok penggerak pariwisata dan mengadakan pendidikan dan pelatihan, kemudian mengkoordinasikan pengembangan kegiatan, dan yang terakhir ialah mengarahkan masyarakat lokal. Kemudian yang kedua, pemangku kepentingan atau stakeholder dalam kategori balai pengelola. Di sini perannya itu ialah membuat peraturan dan hukuman, kemudian melakukan pengawasan kawasan ekowisata bahari, dan yang ketiga menyediakan sistem infrastruktur pendukung, kemudian mengkoordinasikan program dan melestarikan lingkungan dan budaya kawasan, kemudian melakukan pengembangan kegiatan dan mengarahkan wisatawan. Kemudian pemangku kepentingan atau stakeholder dalam kategori industri pariwisata itu perannya itu melakukan pengembangan kegiatan ekowisata bahari, melakukan pemasaran, melakukan pendampingan dan kerjasama, dan membuka kesempatan peluang kerja dan mengarahkan wisatawan. Kemudian dilanjutkan dengan pemangku kepentingan atau stakeholders dalam kategori lembaga penelitian. Di sini itu perannya itu ialah melakukan inventarisasi potensi kawasan ekowisata bahari. Kemudian yang kedua ialah memberikan pendidikan dan pelatihan dan melakukan penelitian berkelanjutan. Selanjutnya ialah pemangku kepentingan stakeholders dalam kategori lembaga swadaya masyarakat atau disingkat LSM dan masyarakat. Nah, perannya itu ialah melakukan pengembangan kegiatan ekowisata bahari, memberikan dukungan dan komitmen, kemudian menjadi sukarelawan dan melakukan pengawasan kawasan. Nah, tadi itu merupakan peran dari pemangku kepentingan dalam meningkatkan ekowisata bahari, potensinya secara umum yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Lydia Kris dengan MPM 18466035. Selanjutnya saya akan membahas mengenai beberapa prinsip dasar yang harus ada dalam mengelola ekowisata bahari. Jadi dalam mengelola kawasan ekowisata bahari itu terdapat 3 prinsip dasar. Di sini prinsip dasar yang pertama itu adalah prinsip co-ownership. Di sini prinsip co-ownership itu memiliki arti bahwa kawasan wisata bahari itu merupakan milik bersama, dan untuk itu ada hak-hak masyarakat di dalamnya yang harus diakui, namun juga perlindungan yang harus dilakukan secara bersama-sama. Kemudian prinsip dasar kedua adalah prinsip cooperation atau co-management. Prinsip cooperation atau co-management itu memiliki arti bahwa kepemilikan bersama mengharuskan pengelolaan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen atau stakeholder seperti pemerintah, masyarakat, ataupun organisasi non-pemerintah. Kemudian prinsip dasar yang ketiga dan terakhir adalah prinsip co-responsibility. Di sini prinsip co-responsibility memiliki arti bahwa kawasan wisata bahari itu menjadi tanggung jawab bersama karena pengelolaan dari kawasan wisata bahari itu juga merupakan tujuan bersama. Jadi kalau misalnya ketiga prinsip di atas itu dilakukan dengan baik dan benar, maka akan menjadikan lingkungan ekowisata bahari itu menjadi lestari. Kemudian dalam melaksanakan ataupun mengelola ekowisata itu perlu koordinasi antar lembaga untuk mencegah suatu waktu timbulnya masalah konflik pemanfaatan untuk wilayah pesisir atau wilayah ekowisata bahari. Sekian materi yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat, dan jika terdapat kesalahan dalam bertutur kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.